Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Pak Lupigi Kamasruroh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Nah, minggu lalu sudah dijelaskan tentang tulang dan juga rangka. Selanjutnya adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, tanpa adanya otot, tulang tidak akan bisa bergerak sama sekali. Sel otot memiliki struktur serabut kontraktil sehingga mampu berkontraksi untuk menghasilkan suatu gerakan. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau memendek dan juga berelaksasi atau memanjang. Kontraksi otot menghasilkan tenaga mekanik untuk pergerakan. Struktur otot, unit dasar otot disebut miofibril. Nah, miofibril ini terdiri atas sejumlah besar protein miofilamen yang terdiri atas filamen tebal atau miosin dan juga filamen tipis atau aktin. Nah, selanjutnya adalah mekanisme kontraksi otot. Otot bekerja dengan dua cara, yaitu berkontraksi, memendek atau menebal dan juga berelaksasi atau kembali ke dalam keadaan semula. Pada otot lurik terdapat aktin dan miosin. Bila aktin mendekat ke miosin, maka otot akan berkontraksi, dan bila aktin menjauhi miosin, maka otot akan berelaksasi. Kontraksi otot memerlukan energi. Energi ini didapatkan dari molekul ATP dan kreatin fosfat yang bertinggi energi. Nah, energi ini menggerakkan filamen penghubung antara aktin dan miosin. Jenis jaringan otot. Nah, jaringan otot ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Nah, yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran karena tidak dipengaruhi oleh sistem syaraf pusat atau sering disebut otot tak sadar atau otot influenter. Nah, otot polos ini berbentuk seperti gelendong dan memiliki satu nukleus yang ada di tengah. Nah, otot ini tidak memiliki garis-garis melintang dan juga dapat dijumpai di dalam organ-organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Otot polos ini berkontraksi lambat tetapi tidak cepat lelah. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik ini disebut juga otot rangka yang tersusun dari kumpulan miofibril. Nah, serabut otot berbentuk memanjang, memiliki banyak nukleus, dan berserat-serat, melintang, dan memanjang. Nah, otot lurik ini melekat pada tulang yang biasa disebut dengan daging. Nah, otot lurik bekerja di bawah pengaruh kesadaran atau disebut juga otot fluenter. Nah, karena otot lurik ini berkontraksi secara cepat dan kuat, sehingga otot lurik ini cepat merasa lelah. Selanjutnya adalah otot jantung. Nah, jaringan otot jantung merupakan penyusun sebagian besar jantung manusia. Sel-sel otot jantung mempunyai bentuk memanjang dan melintang, dan memiliki sel inti sel yang ada di tengah. Nah, otot jantung ini bekerja secara tidak sadar atau influenter. Sumber rangsangan berasal dari sistem syaraf otonom. Rangsangan otonom tersebut hanya berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi otot. Dan otot jantung ini tidak akan merasa cepat lelah. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pada sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah gangguan pada tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang, rachitis, osteoporosis atau tulang kropos, kifosis, lordosis, skoliosis, dan osteosarkoma. Dan yang kemudian ada juga gangguan pada persendian seperti rematik, asam urat, lupus, dan juga dislokasi. Yang terakhir adalah gangguan pada otot seperti distrofi, tetanus, dan juga atrofi. Nah, demikian penjelasan sedikit tentang materi kita, yaitu sistem gerak pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.